selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Aku hari ini mau bahas sedikit tentang Public Health 101 atau pengenalan ilmu kesehatan masyarakat. Ilmu yang saya pelajari dan saya minati sejak 5 tahun yang lalu. Oke, kira-kira apa sih Public Health? Tapi sebelumnya saya mau nih minta kepada teman-teman yang belum subscribe dulu channel Sahas Inisiatif agar dapat video-video Sahas yang baru dan update. Apa sih ilmu kesehatan masyarakat? Mungkin beberapa ada yang bertanya, maka langsung kepada mahasiswa yang kuliah di ilmu kesehatan masyarakat. Ruhnya itu apa? Tujuannya apa? Nah, di sini saya mau sedikit nih dalam video singkat untuk membuat introduction atau pengenalan dari ilmu kesehatan masyarakat ini. Jadi public health itu adalah suatu ilmu yang fokus kepada membuat orang menjadi sehat, tapi juga membuat orang tidak sakit. Nah, apa nih bedanya sama ilmu kesehatan lain? Jadi ilmu kesehatan masyarakat ini sangat berfokus kepada populasi atau masyarakat yang luas. Misalnya kalau kita bicara orang dengan kondisi sakit nih, anak sakit, apa penyebabnya? Itu dilihat dari sisi kesehatan masyarakat. Misalnya, dia tidak diimunisasi. Jadi imunisasi ini juga fokusnya tidak satu orang, tapi harus diimunisasi sekelompok orang banyak atau semua orang. Nah, itu dia fokus dari kesehatan masyarakat. Kalau memang misal ilmu kesehatan lain hanya mempelajari penyakit, nah di ilmu kesehatan masyarakat ini mencari penyebabnya. Bahkan salah satu profesor di Amerika, profesor dari Harvard, menyebutkan bahwa sebelum adanya coronavirus ditemukan di Indonesia pada awal bulan Maret, di pertengahan Februari, profesor ini sudah menyebutkan bahwa ada kemungkinan kasus yang tidak terdeteksi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa si ilmu kesehatan masyarakat ini mempelajari penyebabnya atau potensi masalah yang memungkinkan terjadi suatu masalah kesehatan. Tidak hanya melihat masalah kesehatan ketika terjadi, tapi jauh sebelumnya. Kenapa dan apa, dan bahkan sebelum terjadi sudah bisa dilihat potensi yang mungkin terjadi. Kemudian, apa nih gunanya ilmu kesehatan masyarakat? Kenapa dia harus ada? Apa yang membedakan dia dengan ilmu kesehatan lainnya? Jadi menurut bukunya Public Health 101 dari Richard Engelman menyebutkan bahwa public health ini punya 3 core utama, yaitu protection, promotion, dan juga prevention. Protection atau melindungi orang untuk tidak sakit, dari dia dalam kehidupan yang normal tidak menjadi sakit. Contohnya adalah gaya hidup sehat, misalnya ya, orang yang belum kena penyakit paru misalnya ya dilihat lagi, dia tidak boleh mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, dia tidak boleh mengkonsumsi rokok misalnya. Begitu juga dalam promotion. Promotion adalah mempromot atau mengajak orang untuk hidup sehat. Walaupun dia belum sakit karena dampaknya belum dirasakan, tapi mulai ada nih kita memperlihatkan potensi masalah yang disebabkan karena dia melakukan hal-hal tertentu misalnya. Promotion ini juga kita lihat dalam kasus coronavirus misalnya. Kita diminta untuk lockdown, diminta untuk social distancing, dan juga harus menjaga pola hidup yang sehat. Karena kenapa? Ini bisa berdampak kepada suatu masalah. Yang terakhir, prevention atau pencegahan sebelum penyakit itu terjadi. Ini juga terjadi bahkan dalam banyak gitu luas. Misalnya dilakukan adanya asuransi kesehatan biar orang kalau misal ada sakit ya langsung bisa terobati karena dia tidak perlu memikirkan biaya. Nah, hal-hal seperti ini dibicarakan dalam ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian apa aja nih yang dipakai dalam ilmu kesehatan masyarakat atau ada cabang ilmu apa aja di dalamnya? Sebenarnya dipelajari lebih detail dalam ilmu epidemiologi misalnya, itu tentang penyakit, biostatistik dan data science untuk mengumpulkan data secara matematis tentang kondisi kehidupan, kondisi kesehatan. Kemudian juga ada Kesling, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, ada administrasi kebijakan kesehatan, lebih detailnya lagi ada kebijakan kesehatan, politik kesehatan, dan lain sebagainya.
Jadi untuk melihat gambaran luas suatu keadaan berkaitan dengan kesehatan masyarakat ini akan dilihat determinannya. Jadi nggak bisa nih suatu masalah kesehatan langsung divonis, oh ini dia terkena difteri nih, misal penyakit seorang anak terkena difteri bukan hanya karena tidak punya imunisasi, tapi dilihat lagi sosial determinannya, disebut sosial determinannya. Misalnya keyakinan orang tuanya akan vaksin tersebut, keadaan di lingkungannya seperti apa. Jadi sosial determinan ini mencakup secara holistik, misalnya keadaan ekonomi, keadaan budaya, keadaan keyakinan orang-orang, dan juga politik dan lain sebagainya. Kemudian yang terkenal lagi atau yang sering dibahas dalam ilmu kesehatan masyarakat ini adalah indikator kesehatan. Jadi ini yang akhirnya menjadi tujuan dari ilmu kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Jadi public health ini punya indikator untuk melihat bahwa sukses atau tidak nih ilmu kesehatan masyarakat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh indikatornya adalah life expectancy atau yang hidup orang dalam jangka waktu yang lama. Misal dulu Amerika hanya punya 65 tahun umur laki-laki dan perempuannya 60. Nah, sekarang sudah 85. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat Australia nih, yang masyarakat modernnya atau pendatangnya itu sudah 85 tahun, tapi masyarakat adatnya itu hanya 75 tahun. Nah, ini menjadi indikator. Yang lainnya adalah tingkat kematian. Misal kalau kita bicara lagi virus corona, kematian orang karena virus corona ini ada berapa? Nah, ini adalah indikator dalam kesehatan masyarakat yang akan menjadi capaian suatu ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian, apa aja dan siapa saja yang terlibat dalam ilmu kesehatan masyarakat ini? Apakah semuanya adalah orang-orang dengan background ilmu kesmas? Bisa saja background ilmu yang lain, tapi karena akhirnya dia konsentrat kepada prevention, promotion, dan protection tadi, maka dia disebut juga pakar atau praktisi dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat. Nah, praktisi ini bisa berada di dinas kesehatan, di puskesmas, juga ada yang bekerja di bidang-bidang lainnya, di organisasi internasional semacam WHO misalnya, atau bahkan yang tidak berhubungan dengan kesehatan, tapi dia memang fokus kepada kehidupan sosial masyarakat yang luas. Makanya pada akhirnya harus saya sebutkan bahwa orang yang dengan concern di ilmu kesehatan masyarakat ini tidak selalu bekerja di fasilitas kesehatan, tapi dia juga bisa bekerja di organisasi-organisasi yang memang fokus terhadap penyehatan banyak orang. Oke, sekian video pengenalan ilmu kesehatan masyarakat ini. Nantikan video-video kita lainnya dan see you!